lain mulai tahun ini nggak bisa naik, Pak. Abang nggak ngerti sama Bapak kayak gitu. Coba dulu Bapak punya anak sekolah dikelantarkan kayak gini, Pak. Kayak mana sakit hati Bapak? Anak sekolahku ada, Pak. Kami sengsara dibikin perusahaan PT Runding. Katanya dari sana Pak antar jemput anak sekolah sampai kami di sini. Pulang kami jam berapa Pak dari lapangan, anak kami terlantar makan di PKS Pak. Sampai jam 4 anak kami nggak makan, nggak minum di PKS, nunggu bapaknya tunggu pulang penjemputan anak sekolah. Kayak mana perasaan kalian bapak-bapak di sini? Ini lagi ujian anak sekolah, awal dipaksa dari PT Runding harus pindah. Malam itu juga harus awal pindah. Karena menuntut bapaknya anak sekolah anaknya, mengurus surat pindah anaknya, dipaksa kami Pak keluar dari PT itu Pak. Sampai diancam bapaknya. Dibilangnya kenapa nggak dari kemarin kalian mengurus surat pindah anak kalian? Kenapa sekarang kalian harus mengatakan mengurus surat pindah anak sekolah? Katanya harus kalian pindah sekarang, nggak boleh kalian tinggal lagi di perumahan ini. Itu Pak KTU. Itulah Pak, kurang paham aku namanya Pak. Sama Mandur 1 Pak. Kalau kami Pak, memang sekolah anak kami di sana Pak, harus kami antar Pak ke PKS Pak. Jam berapa kami mengantarnya, jam berapa kami jemputnya. Kalau nggak dapat basis di perusahaan itu Pak, nggak ada hak bapaknya. Jadi kalau istilahnya pulang jam 4 bapaknya, jam 4 dijemput anaknya Pak. Kalau jalan kaki Pak nggak kurasa, nggak bisa. Kalau anak-anak, lagi anak-anak jalan kaki Pak, jauhnya Pak. Bus nggak ada Pak, harus diantar pagi, dijemput sore Pak. Kesehatan pun nggak ada Pak. Aku sakit Pak di lahan Pak. Bukannya hanya dibawa aku berobat, enggaknya masuk HK lagi aku. Katanya harus karyawan baru masuk HK. Padahal janjinya kemarin dari sana ada perobatan. Sampai kami di sini dikelantarkan, kami yang sakit pun nggak ada diperiksa. Ya kami sendiri Pak ngobati Pak. Puskesmas. Iya. Mereka menerimanya. Pada saat itu mereka sudah bersedia dipulangkan, bahkan mungkin ya sudah Pak Kapolsek sudah di sana ya, sudah setuju dipulangkan. Mereka setuju kita bantu ongkos. Pada saat itu dimohonkanlah ke pemilik bahwasanya ada minta bantuan ongkos. Ditawarkan pada saat itu berapa Pak Jaya? 250.000 dan mereka bersedia. Cukup. Pertama awalnya bersedia. Dia begini, tahu? Tanya status kok dibilang dari sini begini. Kami bukan bodoh. Udah. Kita orang bodoh kita dibuat pula. Dari ini kami tanya statusnya. Tentang siapa gitu ya? Iya. Kalau mengundurkan diri mana suratnya? Kalau dia diberhentikan mana? Ini bodoh-bodohinya pula kita. Macam orang bodoh kita buat orang. Apa tindak lanjut dari perusahaan yang sekarang itu yang terlantar? Apa yang mau dilakukan sekarang? Apakah dibiarkan seperti itu buat pernyataan? Mereka itu sekarang kami, misalnya kalau mereka tenaga kerja yang mengundurkan diri, misalnya mungkin ada surat mengundurkan diri. Kami tenaga kerja yang telah dilakukan pemutusan kontrak, mungkin ada pemutusan tenaga kerja. Karena ini masalah hukum, tolong dilengkapi semua berkasnya. Apapun itu yang menyangkut dengan berkas-berkas di PT Runding Ketenagakerjaan, tolong disampaikan supaya nanti
Dinas Ketenagakerjaan dengan kami DPR bisa melihat ini secara netral. Nah, yang paling penting adalah apa kabar dengan mereka yang sekarang di terminal. Itu mereka lontang-lantung. Kemarin 2 orang sakit itu di rumah sakit. Apa dari perusahaan? Saya dengar kemarin camat bahkan menelpon, tidak hadir, tidak mau dipanggil pejabat. Ya, kita tadi sudah bertemu dengan pimpinan perusahaan yang ada di situ, manajemennya, dan kita sudah kasih ultimatum untuk mereka semua, untuk tenaga kerja yang ada di Terminal Rimo yang sekarang sedang terabaikan lah di situ. Kita sudah kasih ultimatum 1 kali 24 jam mereka harus mengurusnya dan harus dipulangkan. Gitu. Kemudian untuk proses-proses kelengkapan ataupun semua yang ada di situ tentang perjanjian dan lain sebagainya tenaga kerja yang lainnya, itu kita kasih waktu sampai hari Rabu. Mereka harus menyiapkan seluruh laporan yang berkaitan dengan tenaga kerjaan yang ada di perusahaan itu.